Pernah nggak sih ngerasain seneng banget karena lihat di peta cakupan internet, rumah kamu itu warnanya merah, yang artinya sinyalnya kuat banget. Tapi pas teknisi datang, mereka malah bilang, maaf Pak Bu, nggak bisa dipasang. Aduh, itu rasanya nyesek banget kan? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas kenapa hal ini bisa terjadi. Ini dia nih pertanyaan utamanya, ya kan? Di peta udah jelas-jelas merah, kok bisa-bisanya ditolak? Kamu udah ngebayangin internet ngebut buat streaming dan main game, kenyataannya malah penolakan. Tenang, kamu nggak sendirian kok, dan semua ini ada penjelasan logisnya. Oke, kuncinya tuh ada di sini. Anggap aja gini deh, peta cakupan internet itu adalah sebuah teori di atas kertas, atau lebih tepatnya di layar 2 dimensi. Sementara rumah kamu itu adalah realita di dunia nyata, yang 3 dimensi. Nah, celah antara teori dan realita inilah yang jadi biang kerok semua masalah ini. Yuk, kita mulai dari alasan pertama dan yang paling sering kejadian. Peta itu nggak bisa ngelihat apa yang sebenarnya ada di antara tower pemancar sinyal dan atap rumah kamu. Gini cara mikirnya si peta. Di satu sisi, sistem komputer cuma ngitung. Oh, jaraknya 500 meter doang dari tower, sinyal pasti kenceng. Simpel banget kan? Tapi di sisi lain, dunia nyata itu lebih rumit. Peta digital itu nggak tahu kalau di tengah-tengah jalur itu ada pohon beringin super gede atau gedung tinggi yang baru dibangun yang ngalangin sinyal. Dan penghalang ini bener-bener nyata loh. Kita nggak ngomongin halangan kecil. Bisa aja itu pohon beringin rindang yang umurnya puluhan tahun, gedung walet yang tinggi menjulang, atau bahkan cuma tembok sekolah yang tebel. Pokoknya, apapun yang secara fisik menghalangi pandangan lurus dari atap rumah ke tower, itu bisa langsung mematikan sinyal. Sekarang, kita coba lihat dari sisi teknisinya. Mereka itu bukan orang yang datang buat gagalin pemasangan internet kamu loh. Justru sebaliknya, mereka itu adalah garda terdepan buat quality control yang tugasnya melindungi kamu sebagai pelanggan. Teknisi itu nggak kerja pakai perasaan atau kira-kira. Mereka pakai data. Mereka ngukur kekuatan sinyal pakai satuan yang namanya dBm. Nah, ada standar minimalnya, misalnya minus 75 dBm, yang wajib banget terpenuhi. Tujuannya, supaya koneksi internet kamu nanti benar-benar stabil dan ngebut, bukan yang putus nyambung. Jadi, proses mereka tuh jelas. Pertama, mereka akan naik ke atap, nyari spot terbaik dengan sinyal paling kuat. Kedua, mereka ukur tuh kekuatan dan kestabilan sinyalnya pakai alat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mereka harus ambil keputusan yang jujur. Kalau sinyalnya di bawah standar, mau nggak mau, mereka harus bilang tidak. Dan kata tidak dari mereka itu sebenarnya adalah anugerah buat kamu. Itu artinya kamu diselamatkan dari pusingnya punya internet yang super lemot, sering banget putus, dan frustrasi karena harus nelpon customer service hampir tiap hari. Oke, kita masuk ke skenario yang paling bikin nyesek, di mana sinyalnya sebenarnya bagus banget, jarak rumah dekat banget dari tower, tapi kamu tetap ditolak. Ini biasanya karena satu masalah, towernya udah penuh sesek. Coba deh, bayangin situasinya. Teknisi datang, ukur sinyal, dan wah, hasilnya bagus banget. Rumah kamu juga deket banget dari tower. Tapi anehnya, keputusannya tetap sama, ditolak. Pasti rasanya nggak masuk akal banget kan? Jawabannya ternyata simple, tapi bikin gigit jari. Tower pemancar itu punya kapasitas maksimal. Ibaratnya kayak terminal listrik yang semua colokannya udah kepake semua. Udah nggak ada lagi slot atau lubang colokan kosong yang tersisa buat pelanggan baru seperti kamu. Biar gampang, kita pakai angka ya. Anggap aja satu tower itu dirancang untuk melayani, katakanlah maksimal 100 pengguna. Ini buat ngejaga kualitas layanannya biar tetap oke buat semua orang. Nah, kalau saat itu udah ada 100 pelanggan yang aktif terhubung ke tower itu, artinya apa? Ya, kapasitasnya udah penuh. Jadi, sekuat apapun sinyal di rumah kamu, tetap aja nggak ada tempat lagi buat kamu di tower itu. Sampai nanti ada pelanggan lain yang berhenti langganan. Alasan terakhir ini kadang yang paling sepele, tapi sering banget kejadian, yaitu kesalahan kecil waktu kamu daftar online. Titik GPS yang kamu taruh di peta itu kurang akurat. Ini sering banget kejadian nih. Mungkin pas kamu daftar, pin lokasinya nggak sengaja kamu taruh di jalan raya depan gang, di mana sinyalnya emang bagus dan nggak terhalang apa-apa. Padahal rumah kamu yang sebenarnya itu masuk lagi ke dalam gang sekitar 50 meter dan udah kehalang sama rumah-rumah tetangga. Percaya atau enggak, pergeseran yang kelihatannya sepele ini, cuma dari pin di jalan raya ke pintu depan rumah kamu, itu udah cukup untuk bikin semua prediksi peta jadi salah total. Sinyal itu bisa berubah drastis banget cuma dalam jarak beberapa puluh meter aja.
Jadi, setelah kita bahas semua alasannya, yuk kita coba rangkum dan ubah cara pandang kita soal penolakan pemasangan ini. Ini sebenarnya bukan kegagalan, tapi justru sebuah bentuk perlindungan. Jadi, ini dia 4 alasan utamanya. Pertama, ada halangan fisik yang nggak kelihatan di peta. Kedua, teknisi punya komitmen sama standar kualitas sinyal yang tinggi. Ketiga, kapasitas towernya udah penuh. Dan yang keempat, bisa jadi karena pin GPS waktu pendaftaran kamu kurang akurat. Nah, poin terpentingnya adalah ini. Penolakan dari teknisi itu sejatinya adalah sebuah bentuk perlindungan konsumen. Mereka mencegah kamu bayar tiap bulan untuk layanan yang kualitasnya nggak akan pernah bisa bikin kamu puas. Jadi, lain kali kamu atau teman kamu ngalamin hal ini, ingat pembahasan kita barusan. Penolakan dari teknisi itu, apakah benar-benar sebuah kabar buruk atau justru sebuah perlindungan yang menguntungkan kamu? Sesuatu buat direnungkan ya.